Sir Alex Ferguson punya bakat pemain hebat di Manchester United. Namun ada 3 yang menurutnya tak mendapat apresiasi cukup. Ia menyebut Brian McClair, Park Ji-sung, dan Ronnie Johnson. Ketiganya dianggap sebagai pahlawan tak dikenal di era kejayaannya. Ferguson bahkan menyesali tidak memainkan Park Ji-sung lebih efektif. Ia merasa pemain Korea Selatan itu seharusnya mengawal Lionel Messi di final Liga Champions 2011. Meski tak selalu disorot, kontribusi mereka tetap diingat fans United. Lalu, apa yang mereka lakukan setelah pensiun dari sepak bola? Berikut kabar terbaru dari 3 pemain underrated pilihan Sir Alex Ferguson. 1. Brian McClair. Brian mengalami transformasi drastis setelah pensiun, yang sering membuat para penggemar kebingungan. Mantan penyerang Manchester United itu kini tampil dengan janggut lebat dan rambut panjang, jauh berbeda dari penampilannya saat masih bermain. Brian, yang kini berusia 61 tahun dan menjadi pembawa acara podcast Live with Brian, mengungkapkan sering tidak dikenali. Ia bahkan pernah berada dalam situasi di mana namanya disebut, tetapi orang-orang tidak menyadari bahwa itu dirinya. 2. Ronnie Johnson. Ronnie menikmati karir penuh trofi bersama Manchester United. Pemain serba bisa asal Norwegia itu memenangkan 3 gelar Premier League, 1 FA Cup, dan 1 Liga Champions dalam 5 musim di bawah Sir Alex Ferguson. Setelah meninggalkan United pada 2002, Johnson sempat bermain untuk Aston Villa dan Newcastle. Ia kemudian mengakhiri karirnya di Vålerenga pada 2008 sebelum fokus mengejar lisensi kepelatihan. Pada 2023, ia ditunjuk sebagai asisten pelatih tim U23 wanita Norwegia setelah sebelumnya melatih AEK Stosberg. Selain melatih, ia juga aktif sebagai pundit dan analis untuk pertandingan United di TV2 Norwegia. 3. Park Ji-sung. Park Ji-sung menjadi pemain Asia tersukses sepanjang sejarah selama 7 tahun di Manchester United. Ia meraih 4 gelar Premier League, 1 trofi Liga Champions, dan 4 piala Liga sebelum pensiun usai bermain untuk KPR dan PSV Eindhoven. Setelah gantung sepatu, Park mengejar lisensi kepelatihan dan sempat menangani tim U16 KPR. Ia kemudian mengambil peran sebagai direktur teknik di klub K-League 1, Jeonbuk Hyundai Motors pada 2022. Di Jeonbuk, ia merekrut mantan bintang Chelsea dan Petrescu sebagai pelatih, tetapi sang manajer mundur di tengah musim. Park lalu beralih ke peran penasehat sementara Jeonbuk menunjuk ex-pemain Chelsea lainnya, Gus Poyet, sebagai pelatih tahun lalu. Napoli dikabarkan menjadikan penyerang Manchester United Joshua Zirkzee sebagai target utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Klub Serie A tersebut tengah bersiap kehilangan Victor Osimhen yang santer dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa termasuk Manchester United dan Chelsea. Sebelumnya, Napoli sempat mengincar Alessandro Garnacho pada Januari lalu. Namun, kepindahan itu tidak terwujud karena kedua klub gagal mencapai kesepakatan soal harga. Kini, perhatian Napoli beralih ke Joshua Zirkzee yang dinilai memiliki pengalaman bermain di Italia dan cocok dengan skema yang akan diterapkan oleh Antonio Conte jika ia resmi menangani klub tersebut. Laporan dari Vicha Just menyebutkan bahwa Napoli sangat tertarik dengan Zirkzee dan menjadikannya prioritas dalam daftar belanja mereka. Sumber yang sama juga mengklaim bahwa sang penyerang menyambut baik kemungkinan kembali ke Serie A. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pembicaraan konkret antara kedua klub mengenai potensi transfer tersebut. Manchester United sendiri masih belum menentukan sikap terkait masa depan Zirkzee di Old Trafford. Pelatih Manchester United Ruben Amorim sempat berbicara mengenai masa depan Zirkzee pada Januari lalu. Dua mengungkapkan bahwa pihak klub ingin mempertahankan sang pemain karena kerja keras yang ditunjukkannya dalam sesi latihan. Dengan ketertarikan kuat dari Napoli, keputusan akhir mengenai masa depan Zirkzee masih berada di tangan Manchester United. Jika klub Inggris tersebut bersedia melepasnya, bukan tidak mungkin dia bakal kembali merumput di sepak bola Italia pada musim depan. Sementara itu, dalam musim yang penuh kekecewaan bagi penggemar sepak bola Manchester United, kedatangan Noussair Mazraoui menjadi salah satu titik terang yang bisa dibanggakan. Meskipun Manchester United masih tertahan di peringkat ke-13 Liga Inggris dan mengalami banyak kendala sepanjang musim, Mazraoui tetap tampil solid di lini belakang. Pemain berusia 27 tahun itu telah dimainkan di berbagai posisi oleh Erik ten Hag dan Ruben Amorim, mulai dari bek kanan, bek kiri, wingback di kedua sisi, hingga sesekali di posisi gelandang serang.
Dalam aspek bertahan, dia lebih unggul dibandingkan dengan perannya sebagai pemain penyerang, yang bisa membuatnya kalah bersaing dengan Diogo Dalot dan Patrick Dorgu untuk posisi wingback. Selain itu, lini belakang Manchester United memiliki beberapa bek tengah yang lebih alami seperti Harry Maguire, Leny Yoro, dan Matthijs de Ligt. Dan selain masih ada pilihan lain seperti Victor Lindelof serta Jonny Evans. Meski begitu, fleksibilitas yang dimiliki Mazraoui tetap menjadi aset berharga. Penampilannya yang konsisten musim ini menjadi bukti bahwa ia mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan tim. Dalam jeda internasional kali ini, Mazraoui memberikan pengingat akan kemampuannya di lini serang. Saat membela Maroko dalam kualifikasi Piala Dunia Afrika melawan Niger, dia memberikan kontribusi krusial untuk kemenangan timnya. Andre Onana diprediksi akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini dan bergabung dengan Liga Arab Saudi. Menurut laporan, Ruben Amorim telah mengincar dua kiper muda berbakat Eropa sebagai pengganti Onana. Dengan minat dari Liga Arab Saudi, MU dikabarkan siap melepas Onana dan mencari kiper baru yang lebih sesuai dengan visi Amorim. Dua nama yang sedang diawasi adalah Senne Lammens dari Royal Antwerp dan Lucas Cavalier dari Lille. Kedua kiper muda ini diprediksi akan menjadi sorotan utama dalam jendela transfer musim panas. Lammens, kiper berusia 22 tahun, baru saja mendapatkan panggilan pertama ke timnas Belgia setelah musim yang impresif. Lammens dikenal karena kemampuan distribusi dan kontribusinya dalam membangun serangan yang sesuai dengan visi Amorim. Sementara itu, Cavalier, kiper berusia 23 tahun dari Lille, juga menjadi target utama MU dan Manchester City. Lammens yang masih memiliki kontrak hingga 2027 diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar 30 juta pound sterling. Sementara itu, Cavalier yang telah menarik perhatian banyak klub Eropa diprediksi akan dijual dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Sementara itu, ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan berminat untuk memboyong Sean Longstaff dari Newcastle United. Di musim panas nanti, MU diketahui akan melakukan sejumlah perubahan dalam tim mereka. Ruben Amorim akan melepaskan beberapa pemain yang ia anggap sudah tidak relevan untuk Setan Merah. Salah satu pemain yang dikabarkan akan dilepas oleh Amorim adalah Christian Eriksen. Kontrak sang gelandang akan habis di musim panas nanti, tidak akan diperpanjang oleh Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Longstaff karena rekam jejaknya yang apik. Ia tumbuh di Akademi Newcastle dan berhasil menembus tim utama The Magpies. Ia menjadi salah satu sosok yang diandalkan di lini tengah Newcastle United. Performanya yang solid dan konsisten itu dinilai cocok untuk menggantikan Eriksen di lini tengah Setan Merah. Hugo Ekitike kabarnya menjadi salah satu striker incaran Manchester United di musim panas. Gaya mainnya disebut perpaduan Neymar dan Kylian Mbappe. Dalam usaha menambah daya gedor untuk musim depan, Manchester United disebut-sebut terus memantau sejumlah pemain depan yang bakal coba digait pada bursa transfer. Nama Ekitike kabarnya menjadi salah satu yang masuk dalam radar Setan Merah julukan Manchester United yang kepincut dengan performa penyerang kelahiran Reims, Prancis 22 tahun silam tersebut. Salah satu aksi anyar Ekitike adalah ketika Eintracht Frankfurt, klubnya saat ini, menang dengan skor 2-1 melawan Ajax di Liga Eropa. Aksi itu bikin Wesley Sneijder, ex-timnas Belanda, sontak menyanjungnya. Hugo Ekitike mengawali karir profesional di Reims dan sempat pula membela PSG. Bersama Frankfurt musim ini, ia sudah bikin 19 gol dari 38 laga di seluruh ajang. Kabarnya, Frankfurt tidak menutup kemungkinan untuk menjual Ekitike pada musim panas mendatang. Syaratnya adalah Manchester United atau klub peminat lain bisa memenuhi bandrol sekitar 80 juta euro. Sementara itu, Christian Eriksen mengungkapkan ia hampir pasti akan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2025. Bulan Juni 2025 menjadi waktu di mana kontraknya dengan Manchester United akan berakhir. Salah satu alasan diungkapkan, hingga bulan Maret saat ini, ia belum melihat adanya upaya Manchester United memperpanjang kontraknya. Eriksen sendiri mulai berkurang frekuensi kontribusinya di Manchester United, sehingga wajar jika meninggalkan klub. Gelandang berusia 33 tahun ini belum tahu akan berlabuh kemana. Ia tidak ingin kembali ke Denmark untuk menghabiskan sisa karirnya, juga tidak tertarik bermain di Amerika Serikat. Eriksen ingin tetap berada di Liga Top Eropa untuk melanjutkan karirnya.
Tak lagi memegang posisi starter karena penurunan performa, Eriksen kini terus bersaing dengan banyak pemain muda, seperti Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte. Belum lagi para pemain lama seperti Bruno Fernandes atau Casemiro, pemain yang tidak tergantikan.